Saudara, malam hari ini saya akan kasih tema sharing saya adalah mujizat di tengah-tengah kesulitan. Ya, saudara, malam hari ini kalau saudara hadir dan saudara punya pergumulan, sama saudara, saya juga punya pergumulan. Tapi saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang itu nggak suka dengan yang namanya masalah, nggak suka dengan yang namanya kesulitan. Tapi kalau saudara mau melihat di Alkitab, kita akan mendapati bahwa di Alkitab selalu mencatat bahwa di balik setiap masalah, justru di situ akan ada banyak mujizat. Ya, ketika orang Mesir, ketika orang Israel berjalan dikejar oleh orang Mesir di depan laut, di belakang tentara Mesir, itu masalah yang sangat besar. Tapi justru di tengah-tengah masalah itu, masalah yang terjadi, tiba-tiba orang menikah, satu hal yang memalukan buat ada kebiasaan orang Israel. Tapi tahukah saudara, justru di tengah-tengah masalah, mujizat besar pun terjadi. Air berubah menjadi anggur. So, malam hari ini, kalau saudara yang sedang punya masalah, nggak usah takut saudara. Karena justru itulah kunci untuk saudara akan melihat mujizat yang besar. Amin ya. Kalau hari ini saudara sepertinya problem banyak sekali. Saya mau kasih tahu, justru itu kesempatan saudara melihat mujizat yang daripada Tuhan. Saya akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab 2 Raja-Raja, ya, pasalnya yang ke-7. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat yang kedua dulu, ya. Saya ulang sekali lagi dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, ya. Lalu berkatalah Elisa, nah saudara perhatikan baik-baik, dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai yang berharga akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, saya suka sekali dengan ayat ini, karena ayat ini dibuka dengan satu statement yang sangat jelas, dikatakan bahwa dengarkanlah firman Tuhan. Saudara, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Alasan yang pertama, karena firman Tuhan itu diucapkan oleh Allah sendiri. Saudara. Oke, firman Tuhan diucapkan oleh Allah sendiri, yang mana bagi Allah tidak ada perkara yang sulit, saudara. Ya, itu alasan pertama kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Yaitu bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, malam hari ini saya bersyukur kalau ayat ini dibuka dengan kalimat, berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara, penting bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Karena seperti yang saya katakan tadi, firman Allah itu diucapkan oleh Allah. Dan kalau Allah udah mengucapkan itu, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah, saudara, firman ini diucapkan oleh Elisa, dan Elisa mengatakan sesuatu yang sepertinya mustahil, sesuatu yang sepertinya nggak mungkin, karena pada saat itu orang-orang Samaria ini sedang dikepung oleh tentara Aram dan mereka nggak bisa kemana-mana, sampai-sampai mereka mengalami kelaparan yang begitu hebat. Saudara, kalau malam hari ini engkau sedang punya masalah dan kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, saya kasih tahu, engkau harus terima dan percaya. Ya, kalau malam hari ini engkau sedang ada dalam pergumulan dan sepertinya nggak ada jalan keluar, ketika Tuhan mengatakan suatu firman, mungkin sepertinya nggak mungkin, tapi saya mau kasih tahu, ketika engkau percaya, firman itu pasti akan terjadi. Amin. Nah, saudara, ketika Elisa mengucapkan firman Tuhan bahwa besok, intinya Elisa bilang begini, besok kira-kira pukul segini, pemulihan akan terjadi. Ya, intinya seperti itulah. Nah, ada seorang perwira, ya seorang ajudan raja di ayat yang kedua menyatakan dia nggak percaya, saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara, saya mau kasih tahu, Allah kita adalah Allah yang spesialis melakukan perbuatan yang ajaib di tengah masa kesulitan yang paling berat. Yang kedua, saya mau sampaikan buat saudara, masa sulit bukan berarti Allah kesulitan untuk menolong kita. Karena bagi Allah, saudara, tidak ada perkara yang mustahil.
Nah, kalau hari-hari ini kita sedang berada dalam kesulitan, saya mau beritahu saudara, justru ini kesempatan saudara melihat mujizat yang besar. Kalau hari-hari ini kita sedang berada di dalam masa apa ya, masalah sepertinya nggak ada jalan keluar, justru disinilah engkau akan melihat mujizat besar akan terjadi. Saya sering bilang, semakin besar masalah, semakin besar, apa saudara? Mujizat. Semakin besar persoalan, semakin besar engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, saudara, singkat cerita, ketika Elisa mengucapkan firman Allah, ada orang-orang yang nggak percaya, termasuk salah satunya adalah ajudan raja. Dia nggak percaya, saudara. Nanti kita akan tahu ceritanya bahwa ketika dia nggak percaya, saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi, tapi dia nggak mengalaminya. Alkitab berkata dia hanya melihat, tapi dia tidak mengalaminya. Saudara, jangan kita tidak percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, menariknya adalah di tengah-tengah kelaparan yang begitu hebat, firman Allah diucapkan. Ayat yang ketiga itu menceritakan ada 4 orang kusta, saudara. Ya, ada 4 orang kusta. Saya akan bacakan ayatnya, dibilang begini, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah, ayat yang keempat dikatakan, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Saudara, biasanya di dalam orang kalau punya masalah, orang kalau punya kesulitan, orang kalau punya problem, biasanya ada 3 pilihan yang akan dibuat, yang ada di depan kita. Ya, nah pilihan yang pertama yaitu bahwa ketika 4 orang kusta, Alkitab mencatat mereka berada di pintu gerbang. Nah mereka bilang begini, apakah kita kembali lagi masuk ke dalam kota? Kembali masuk ke dalam kota itu artinya kita mundur lagi, saudara. Ya, hari-hari ini ada banyak orang ketika mereka ngalamin masalah, pilihan yang pertama yang mereka ambil adalah mereka mundur. Mundur dari apa, saudara? Mundur dari melayani Tuhan, mundur dari iman mereka, mundur dari kepercayaan mereka. Nah, 4 orang kusta ini ketika mereka sedang di dalam pergumulan, mereka sedang ngobrol, mereka bilang, apakah kita kembali ke kota? Kalau kita kembali ke kota, artinya mereka mundur, saudara. Saudara, hari-hari ini saya melihat ada beberapa teman-teman saya, ketika mereka mengalami masalah dan kesulitan, ketika mereka mengalami PHK, seringkali ada beberapa teman-teman saya, mereka mengambil keputusan yang pertama, yaitu apa, saudara? Mundur dari Tuhan. Kenapa mereka mundur? Karena kecewa. Kenapa mereka mundur? Karena kehilangan pengharapan. Kenapa mereka mundur? Karena apa yang mereka doakan sepertinya tidak dijawab. Itu pilihan yang sering sekali diambil oleh orang. Tapi pertanyaannya, apakah 4 orang kusta ini mengambil keputusan itu? Enggak, saudara. Ya. Nah, ada opsi yang kedua, pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua apa? Ayatnya selanjutnya, dikatakan, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Pilihan yang kedua, yaitu ngapain, saudara? Diam aja. Nggak berbuat apa-apa. Atau kata orang biasanya, do nothing. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, ketika masalah menghantam kita bertubi-tubi, yang sering kita lakukan adalah kita putus asa dan kita nggak melakukan apa-apa. Ya, kita nggak meninggalkan Tuhan sih, tapi kita juga nggak maju. Kita diam aja di situ, do nothing. Ayo kita doa malam yuk. Nggak usah lah. Ayo kita kesan yuk. Nanti aja lah. Ayo kita kumpul yuk, kita doa sama-sama, kita puasa. Enggak lah. Nah, ini adalah opsi yang sering juga diambil oleh banyak orang. Ketika masalah sering datang, ketika pergumulan sepertinya nggak selesai, orang akan cenderung mengambil opsi yang kedua, yaitu apa, saudara? Mereka tidak melakukan apa-apa. Do nothing. Ke gereja enggak, doa malam enggak, kesan enggak, disuruh gembala ini itu juga enggak. Pertanyaan saya, apakah 4 orang kusta ini melakukan opsi itu? Jawabannya tidak, saudara. Terus apa yang mereka lakukan? Opsi yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara, dikatakan, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, opsi yang keempat, saya bersuka cita. Opsi yang keempat itu adalah mereka bilang, maju terus, saudara. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita punya 3 opsi. Mundur meninggalkan Tuhan, yang kedua,
Diam aja, nggak ngapa-ngapain, melayani Tuhan nggak, beribadah nggak. Tapi yang ketiga, malam hari ini kita mau belajar. Apa yang harus dilakukan, saudara? Maju, saudara. Amin. Harus maju. Saudara, dengar baik-baik. Ketika kita melangkah maju, memang belum ada jaminan bahwa kita akan berhasil. Tetapi dengan tidak melakukan apa-apa, adalah jaminan bahwa saudara pasti akan gagal. Saya ulangin sekali lagi, saudara. Ya, dengan kita nggak maju, dengan kita nggak melakukan apa, dengan kita nggak ketika kita maju, bertindak, melakukan sesuatu, memang tidak serta-merta langsung terjadi mujizat. Belum tentu, saudara. Tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, apalagi ketika kita mundur daripada Tuhan, itu adalah jaminan bahwa kita pasti akan gagal. Nah, itu yang dilakukan oleh keempat orang kusta tadi, saudara. Saudara, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk melangkah maju. Kenapa mereka melangkah maju? Karena mereka percaya apa yang diucapkan oleh Elisa beberapa waktu sebelumnya. Dikatakan bahwa besok kira-kira waktu begini, engkau akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi. Saudara, 4 orang kusta ini ukur. Artinya apa? Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai saya. Mungkin kita orang biasa. Mungkin kita juga nggak dikenal di lingkungan kita, di kantor, di perusahaan kita. Tapi saya mau kasih tahu, justru Tuhan akan pakai orang-orang yang nggak dikenal oleh dunia. Justru Tuhan akan pakai orang-orang yang kelihatannya sederhana. Justru Tuhan akan pakai orang-orang yang sepertinya nggak diperhitungkan. Orang-orang kusta itu nggak diperhitungkan oleh orang lain, saudara. Tapi Tuhan pakai mereka. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ketika mereka maju, Alkitab berkata, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Saudara, ini ajaib sekali. Ketika mereka melangkah maju, ketika mereka melangkahkan kaki mereka, Alkitab berkata, mujizat terjadi. Saudara, tahukah saudara, bahwa hari-hari ini yang Tuhan lihat adalah yang pertama, apakah kita punya hati yang taat? Yang kedua, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita punya. Tahukah saudara ketika 5.000 orang sedang kelaparan, Tuhan nggak bilang panggil restoran yang hebat. Tuhan nggak bilang siapkan makanan yang siapkan yang hebat-hebat, enggak. Tuhan tanya, apa yang engkau punya? Ada seorang anak kecil datang dan dia bilang, Tuhan, saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Saya mau kasih tahu saudara malam hari ini, di tengah-tengah kesulitan, saya punya banyak anak-anak kecil teman saya, Toga Torop, dan April, saudara. Dia kerja di Amerika, dari bulan April dia sudah dirumahkan di Indonesia. Istrinya nggak bekerja, saudara. Dan income daripada keluarga ini 100% itu dari gaji suaminya. Tapi saudara tahu, dari bulan April, ketika masalah menghantam hidup mereka nggak mundur meninggalkan Tuhan. Mereka nggak kecewa. Mereka nggak bilang, Tuhan kok begini. Mereka juga nggak do nothing. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh istrinya? Mereka membuat kue yang biasa, saudara. Saudara, kalau dulu orang pesan kuenya tuh cuma 20, 30. Saudara tahu, ketika kesulitan yang hebat, ketika masa pandemi ini, orang pesan kue, orang pesan makanan. Saudara tahu berapa banyak? 300 box, saudara. 200 box. Itu orang pesan itu beratus-ratus, saudara. Nah, malam hari ini saya mau kasih tahu kabar baik buat saudara. Ketika engkau sedang mengalami kesulitan, jangan mundur. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan kecewa kepada Tuhan. Ketika engkau sedang ada masalah, jangan juga do nothing. Ya, jangan engkau nggak terlibat di kesan, jangan engkau nggak datang ke doa malam seperti ini, jangan engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi yang harus kita lakukan, yang pertama, dengarkanlah firman Tuhan, seperti yang tadi kita baca. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, percaya firman Tuhan, taat. Ketika engkau taat, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, melangkah maju. Ketika engkau melangkah maju, engkau akan lihat pintu-pintu mujizat akan terbuka dengan cara yang ajaib. Kau akan melihat usahamu diberkati Tuhan. Kau akan melihat apa yang kau kerjakan, Tuhan berkati dengan melimpah. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang spesial, saudara. Bukan kebetulan saudara hadir malam hari ini dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini.
Kalau hari ini saudara sedang mengalami adalah orang-orang yang sedang dirumahkan. Kalau hari ini engkau adalah orang-orang yang mungkin gajimu dipotong. Kalau mungkin hari-hari ini income-mu nggak cukup untuk membiayai rumah tanggamu. Kalau hari-hari ini sepertinya engkau nggak punya pengharapan, saya kasih tahu, hari ini mujizat besar akan terjadi di dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu, malam hari ini Tuhan akan mengerjakan perkara yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Yang penting apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya ulang sekali lagi, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara, jangan malas-malas kita dengar firman Tuhan. Setiap pagi, yuk kita bangun, kita dengar firman Tuhan, saudara. Baca Alkitab, ikutin ibadah harian, baca firman Tuhan. Kita harus sering-sering baca firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu, ketika Tuhan bicara, dan ketika engkau taat, engkau akan melihat mujizat besar terjadi. Amin. Oleh karena itu, malam hari ini saya rasa sharing saya nggak banyak. Saya cuma pengen mengingatkan saudara, sekali lagi, dengar firman Tuhan. Yang kedua, jangan mundur kalau engkau mengalami problem. Jangan meninggalkan Tuhan kalau doamu nggak dijawab. Jangan juga engkau tidak melakukan apa-apa. Ya, jangan. Tapi yang harus engkau lakukan adalah going forward. Melangkah maju. Jalan dengan Yesus. Ada sebuah lagu berkata, jalan, apa saudara? Serta Yesus. Jalan dengan Tuhan, saudara. Engkau akan melihat pintu-pintu mujizat terjadi. Kenapa? Karena mujizat selalu terjadi di tengah-tengah kesulitan. Semakin besar masalah, semakin besar mujizat. Semakin besar kesulitan, semakin besar engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih di waktu yang singkat dan sederhana ini. Kiranya engkau melawat, engkau menjamah kami, engkau yang membangkitkan pengharapan kami, Tuhan. Tuhan, aku percaya malam hari ini bukan kebetulan kami yang hadir. Kalau ada di antara kami yang sudah mulai kecewa, tolong kami, supaya kami nggak mundur, kami nggak meninggalkan Tuhan, kami nggak kembali ke kehidupan kami yang lama. Kalaupun malam hari ini kami sedang mengalami problem, tolong kami juga supaya kami tidak mengambil keputusan untuk do nothing, atau nggak melakukan apa-apa. Tapi malam hari ini kami berdoa, ajarkan kami setiap hari, dengar firman Tuhan, dengar membaca Alkitab, dan yang kedua, melangkah maju. Karena kami percaya, bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Urapi, berkati semua yang dikerjakan oleh saudara-saudaraku di tempat ini malam hari ini. Engkau berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan jadi jalan keluar buat mereka. Yang sedang mengalami masalah keuangan, malam hari ini aku berdoa, pintu-pintu surga terbuka, biar mereka melihat Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati Bapak Gembala kami dengan Ibu, berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di Bekasi Timur, berkati semua jemaat, berkati kami percaya, biar kami boleh dengar kesaksian yang luar biasa. Ada banyak jemaat yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.